Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Naba Fitriani. I'm from first group, and my partner Anissa Damayanti. We will presentation about eksistensi kurikulum dan pendidikan dari masa ke masa. Dan selanjutnya materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Naba Fitriani, dan materi kedua akan disampaikan oleh Anissa Damayanti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Naba Fitriani. I'm from first group with my partner Anissa Damayanti. We will presentation about eksistensi kurikulum dalam pendidikan dari masa ke masa. Adapun yang pertama, kurikulum pada tahun 1947, Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan. Pandangan tersebut tampaknya dipengaruhi oleh pandangan sebelumnya, seperti Stratemeyer, Faulkner, dan McKim 1904, yang menyatakan curriculum currently defined in three ways: the course and class activities in which children and youth engage, the total range of in-class and out-class experiences sponsored by school, and the total life experiences of the learner. Nah, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dan tujuan tersebut adalah untuk meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kebahasaan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Adapun yang kedua, sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum pada tahun 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran. Nah, pada saat itu, kurikulum pendidikan Indonesia masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Sehingga pada masa itu hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana pelajaran pada tahun 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan sebelum pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Maka pendidikan sebagai development konformis lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Adapun orang orientasi rencana pelajaran pada tahun 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Adapun yang kedua, kurikulum pada tahun 1952, yaitu Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran tahun 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan, yaitu kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai pada tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini, bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Menurut Zajauk Ahmad Dirpendas, pada periode tahun 1951 sampai 1905. Adapun yang ketiga, kurikulum 1964, rencana pendidikan pada tahun 1964. Yang pertama, usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah
kembali menyempurnakan sistem kurikulum Indonesia. Nah, kali ini diberi rencana pendidikan pada tahun 1964. Pokok-pokok dari pikiran kurikulum pada tahun 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, yaitu sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan. Adapun yang kedua, pada program Pancawardana 4, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian atau keterampilan, dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Adapun yang keempat, kurikulum pada tahun 1968. Kelahiran kurikulum pada tahun 1968. Yang pertama bersifat politis, karena ini kurikulum yang mengganti rencana pendidikan pada tahun 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum pada tahun 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan. Dan yang kedua, Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum pada tahun 1998 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum pada tahun 1998 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Mata pelajaran pun dikelompokkan menjadi 9 pokok. Dan adapun yang kelima, kurikulum pada tahun 1975. Kurikulum pada tahun 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, yaitu manajemen by objective, yang terkenal saat itu metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Pada kurikulum tahun 1975 banyak dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Mungkin itu penyampaian materi yang telah saya sampaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Anissa Damayanti. Kepada Anissa Damayanti, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi pakar tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Proses ini ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati atau mengelompokkan diskusi hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA.
atau Student Active Learning atau SAL. Konsep CBSA, cara belajar yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji coba mengalami banyak diferensial dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Baik, selanjutnya kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional sampai muatan lokal, materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasan daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lainnya. Berbagai kepentingan kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tersebut masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999, tetapi perubahan lebih pada penambal sejumlah materi pelajaran saja. Selanjutnya ada kurikulum 2004. KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan yang berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu memiliki kompetensi yang sesuai, spesifikasi, indikator evaluasi untuk menemukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan mengembangkan pembelajaran. Selanjutnya kurikulum 2006 KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas. Namun pada awal tahun 2006 uji terbatas tersebut dihentikan, dan selanjutnya dengan terbitnya Permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan. Lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan menilainya sesuai dengan kompetensi, kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pembelajaran dihitung menjadi sebuah berangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah di setempatnya. Selanjutnya, adapun kurikulum 2013, pemerintah melakukan penetapan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur
pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi, memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, pemerintah ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai sesuatu kriteria keberhasilannya. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai kekurangan-kekurangannya, tingkat kompetensi minimal, agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep belajar, tuntutan dan pengembangan bakat. Setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. 7 tema utama dari kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, reaktif, inovatif, efektif melalui kurikulum. Guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu beberapa pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.